Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovana Naili Adha, nomor presensi 35 dari kelas 12H. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana peran Indonesia dalam dunia internasional. Menghimpun dari situs resmi Kemlu dan dari modul pembelajaran sejarah Indonesia oleh Kemdikbud, ada banyak peran serta negara Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional dan organisasi internasional. Berikut ini peran-peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui PBB dimulai pada tahun 1957. Saat itu, Indonesia mengirimkan 559 personel infanteri sebagai bagian dari United Nations Emergency Force atau UNEF di Sinai. Pengiriman tersebut diikuti dengan kontribusi 1074 personel infanteri dan 3457 personel infanteri sebagai bagian dari United Nations di Republik Kongo. Yang berikutnya ada Konferensi Asia Afrika atau KAA. KAA adalah gagasan yang lahir dari perasaan senasib sepenanggungan antara negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Hal ini mendorong beberapa pemimpin negara-negara di kawasan Asia untuk mengadakan pertemuan bersama. Langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan konferensi pancanegara, tepatnya pada 28 dan 29 Desember 1954 di Bogor. Konferensi Asia Afrika berhasil merumuskan kesepakatan dan deklarasi bersama dengan nama Dasar-Sila Bandung. Melalui penyelenggaraan KAA, membuktikan bahwa berbagai peran telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Lalu berikutnya adalah Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan Non-Blok atau GNB adalah organisasi internasional yang berisi negara-negara yang tidak beraliansi pada kekuatan besar apapun di dunia. Gerakan Non-Blok bisa muncul karena adanya sikap netral dari sejumlah negara terhadap kemunculan Blok Barat dan Blok Timur setelah berakhirnya Perang Dunia II pada 1945. Kala itu, Blok Barat beranggotakan negara-negara liberalisme demokratis seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Norwegia, dan Kanada. Mereka kemudian membentuk North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok yang pertama, sebagai salah satu negara penggagas Konferensi Asia Afrika yang merupakan cikal bakal digagasnya gerakan non-blok. Kemudian, sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB pertama. Lalu menjadi ketua dan penyelenggara KTT GNB ke-10 yang berlangsung di Jakarta dan Bogor. Berikutnya ada Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda merupakan salah satu perjuangan Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan atas wilayah perairan dan pulau-pulaunya. Deklarasi ini juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Indonesia, Juanda Kartawijaya, pada 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda ditetapkan sebagai Hari Nusantara pada tanggal 13 Desember 1999. Peran Indonesia dalam Deklarasi Juanda adalah yang pertama, memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia. Yang kedua, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Yang ketiga, menyatakan bahwa Laut Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah NKRI. Dan yang keempat adalah memperoleh kedaulatan untuk mengelola dan menjaga keamanan wilayah kelautan. Deklarasi Juanda memiliki dampak yang signifikan bagi Indonesia. Di antaranya, luas wilayah Indonesia bertambah drastis. Indonesia menjadi negara maritim terbesar di dunia. Indonesia memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah perairan dan pulau-pulaunya, dan Indonesia tidak lagi menggunakan hukum Hindia Belanda. Berikutnya adalah ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan sebuah organisasi regional yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya di antara negara-negara anggotanya. Sejak bergabung pada tahun 1967,
Indonesia telah memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan ASEAN. Salah satunya yaitu dalam bidang ekonomi. Di sini terlihat jelas ada beberapa langkah strategis. Langkah strategis yang pertama yaitu ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang kedua, sentral konektivitas regional. Yang ketiga, memperkuat konektivitas masyarakat. Yang keempat, tanggap bencana alam. Dan yang kelima, basis produksi dan investasi menarik. Itu tadi adalah bagaimana peran Indonesia dalam dunia internasional. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.